Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan terancam ditinggal oleh penjaga gawang andalan mereka Gianluigi Donnarumma dan kini mulai mencari sosok pengganti. Tidak dapat dipungkiri bahwa Donnarumma adalah salah satu aset terbaik yang dimiliki oleh Rossoneri. Pasalnya di usia yang masih sangat muda yaitu 22 tahun, ia telah menjadi pilar penting dan mencatat lebih dari 200 penampilan. Bahkan Donnarumma tercatat sebagai pemegang rekor pemain termuda yang mencapai 200 penampilan dalam sejarah Liga Italia. Dengan pengalaman yang ia miliki, Donnarumma pun ditunjuk sebagai wakil kapten tim asuhan Stefano Pioli. Namun masa depan kiper timnas Italia bersama Milan masih belum menemui kejelasan hingga saat ini. Pasalnya kontrak sang pemain yang akan berakhir di akhir musim masih belum juga diperpanjang. Dilansir dari La Gazzetta dello, Milan belum menemukan tawaran yang tepat untuk meyakinkan agen sang pemain Mino Raiola. Alhasil manajemen Milan nampaknya mulai memiliki kekhawatiran tentang situasi Donnarumma. Manajemen pun mulai mencari pengganti dengan melihat beberapa alternatif jika mereka kehilangan Donnarumma. Sebagai antisipasi, Rossoneri akan bertaruh pada kiper Udinese berusia 26 tahun yakni Juan Musso. Selain itu, samar-samar terdengar juga nama kiper kelahiran Indonesia yang bermain di Sampdoria, Emil Eduardo Mulyadi. Meski Musso tetap menjadi prioritas, nama mantan penjaga gawang Juventus berusia 24 tahun itu mencuat ke permukaan sebagai opsi lain. Sebab Musso yang memiliki nilai transfer sebesar 20-25 juta euro mungkin akan membuat Milan berpikir dua kali. Selain itu, Milan bukan satu-satunya klub yang tertarik merekrut Musso, dengan Roma juga dikabarkan memiliki minat. Meskipun begitu, kegagalan tim Serigala Ibu Kota untuk menjual Paul Lopez sejauh ini mendalangi langkah nyata mereka. Playmaker AC Milan Hakan Çalhanoğlu tidak menutup peluang membela Galatasaray di masa depan. Pasalnya dia mengaku punya tato singa sebagai tanda fan Galatasaray. Nama Çalhanoğlu moncer ketika bermain untuk Hamburg SV pada musim 2013-2014 lalu. Dia mampu mencetak 11 gol di Bundesliga dari 32 laga. Çalhanoğlu lantas pindah ke Leverkusen. Pada musim 2017-2018 lalu, Hakan Çalhanoğlu dibeli AC Milan dengan harga 22 juta euro. Kini pemain asal Turki menjadi salah satu sosok paling vital di balik meningkatnya performa Milan pada musim ini. Masa depan Hakan Çalhanoğlu kini tengah menjadi spekulasi sejumlah media top Eropa, sebab pemain 27 tahun itu belum juga menaikkan kontrak baru di Milan. Padahal kontraknya akan habis pada Juni nanti. Beberapa sumber menyebutkan antara Milan dan Hakan Çalhanoğlu punya hubungan bagus. Namun dalam proses negosiasi mereka belum mencapai kata sepakat tentang besaran gaji yang akan diterima pihak Çalhanoğlu. Di tengah ketidakpastian kontrak barunya, Çalhanoğlu membuat komentar tentang Galatasaray. Pemain kelahiran 8 Februari 1994 itu tidak menutup kemungkinan pindah ke Galatasaray di masa depan. Saya berharap bisa bermain untuk Galatasaray di masa depan. Kenapa tidak? Saya punya tato singa karena saya mendukung Galatasaray, tegas Çalhanoğlu dikutip dari Goal International. AC Milan bisa saja diberi bantuan untuk mendaratkan striker Benfica Darwin Núñez oleh mantan pemain mereka Rui Costa. Menurut Milan News, Rossoneri akan mencoba membeli striker untuk mendukung Ibrahimovic selama bursa transfer musim panas, seperti dikutip dari Sempre Milan. Dan Núñez yang berusia 21 tahun adalah salah satu nama yang beredar saat ini, karena ia terus membuat klub-klub top Eropa terkesan. Mereka mengutip surat kabar Portugis Record yang mengklaim bahwa manajemen Rossoneri telah memulai kontak dengan agen pemain menjelang musim panas. Hal tersebut menjadi sebuah tanda nyata bahwa minat tersebut memang nyata dan bukan hanya kekaguman semata. Sementara itu dengan Benfica, menurut Il Corriere dello Sport,
Hubungan berjalan optimal berkat kehadiran Rui Costa sebagai direktur olahraga mereka. Teman baik Paolo Maldini saat bersama membela AC Milan. Masalah utamanya adalah harga karena peminat awal adalah 50 juta euro, tetapi ada banyak ruang untuk negosiasi. Manajemen AC Milan disebut memiliki dua nama dalam pemikiran mereka saat mereka ingin mendatangkan penyerang tengah baru di jendela bursa transfer musim panas. Sejumlah sumber melaporkan bahwa Milan menginginkan striker muda yang akan datang menjelang musim depan, tumbuh di bawah asuhan Zlatan Ibrahimovic sebelum akhirnya mengambil alih tonggak estafet. Daniel Lego dari calciomercato.com melaporkan bahwa Milan tertarik pada Darwin Núñez dari Benfica yang telah mencetak 4 gol plus 7 assist dalam 20 penampilan liga musim ini. Milan Live juga melaporkan bahwa Milan telah mengarahkan pandangan mereka pada Núñez sebagai salah satu dari dua opsi yang memungkinkan untuk masuk dan bekerja di bawah sayap Ibrahimovic. Pemain berusia 21 tahun itu adalah pemain internasional Uruguay dan akan menelan biaya sekitar 30 juta euro untuk pembeliannya di jendela transfer musim mendatang. AC Milan akhirnya berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah gagal memetik hasil maksimal dalam 3 pertandingan sebelumnya. Dalam laga pekan ke-28 Liga Italia, Minggu 21 Maret 2021 di Alpino Frenzy, AC Milan menang 3-2. Sebelumnya AC Milan gagal mengalahkan Man United dalam 2 laga babak 16 besar Liga Eropa dan takluk 0-1 dari Napoli di Liga Italia. Kembalinya kemenangan AC Milan ditandai comeback-nya Ismail Bennacer ke atas lapangan hijau. Setelah absen selama 1 bulan, Ismail Bennacer masuk ke lapangan pada menit ke-58 laga Fiorentina versus AC Milan. Saat itu skor masih 2-2 dan Ismail Bennacer berperan besar mewujudkan kemenangan AC Milan. Bennacer mengatur tempo di lini tengah lebih baik daripada pemain yang digantikannya Sandro Tonali. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengakui timnya selama ini merindukan pemain muslim tersebut. Saya setuju, walaupun Tonali dan Meti telah tampil baik, Isma memiliki karakteristik spesifik yang bekerja sangat baik dengan sistem kami, kata Stefano Pioli dikutip dari Football Italia. Dia dirindukan, sekarang dia akan bertugas di tim nasional dan mudah-mudahan mendapatkan menit-menit bermain yang cukup sehingga bisa membantu kami dalam laga terakhir musim ini.